Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, hari ini kita mau kenalin velg USDM rasa JDM nih guys ya. Jadi ya kalau kita bilang ya USDM itu kan, maksud USDM tuh US Domestic Market ya. Jadi itu merupakan kan velg-velg untuk bahasanya untuk market Amerika gitu ya. Nah, kalau market Amerika kan kebanyakan big truck ya. Jadi big truck itu besar sekali. Jadi ya bukan berarti yang sedan-sedan juga sedikit sih, yang sedan-sedan juga banyak juga ya. Tapi bahasanya kita tetap mau berfokus di big truck, maksudnya lobang-lobang 6, tapi yang bergaya seperti JDM ya, Japanese Domestic Market gitu ya. Jadi maksudnya kelihatannya lebih cantik gitu, dan itu sesuatu yang kita coba tawarkan di sini gitu guys ya. Jadi kita mau kenalin dua velg ini. Yang di sebelah kanan saya ini Black Rhino Roku ya. Jadi model-modelnya kalau kalian lihat keduanya itu mirip seperti ya TE37 gitu ya, palang-palang 6, agak-agak concave gitu ya untuk mobil-mobil ya kelasnya Pajero Fortuner, double cabin dan teman-temannya. Nah, kalau yang dari sini dari fuel ya. Ya ini kalau ini fuelnya fuel aduh saya lupa namanya, maaf. Fuel Rush ya, Fuel Rush di ring 17 ya, kedua-duanya di ring 17 nih untuk fuel dan Black Rhino gitu ya. Kalau Black Rhino ini namanya Black Rhino Roku, kalau ini namanya di Fuel Rush gitu. Untuk speknya dia agak berbeda nih guys ya. Kalau untuk Black Rhino Roku dia seperti biasa, Black Rhino lebarnya agak antik ya. Jadi kalau velg lain lebar 9 gitu, dia bisa bikin 9,5 gitu ya. Jadi kelihatannya lebih lebar gitu ya. Velgnya lebarnya 9,5, ET-nya minus 18. Nah, kalau ini offsetnya agak keluar. Jadi kalau kalian lebih suka bangun mobil yang mau keluar bodi gitu, ban velgnya agak keluar. Nah, kalau minus 18 ini kira-kira ya keluarnya 2-3 jari dari fender mobil normal ya. Jadi kalau kita Pajero Fortuner double cabin pasang ini kira-kira keluarnya 3 jari gitu ya. Nah, kalau ini lebarnya Fuel Rush ini lebarnya di 9 inch, lubang 6 139,7, ET-nya di lupa, di 1 plus 1 ya. Kalau plus 1 kira-kira keluarnya 1 jari guys. Velgnya rata, cuma kan karena velg itu dipasangin ban, jadi hasil akhirnya ban itu lebih keluar 1 jari. Tapi kalau velgnya itu sebenarnya rata gitu. Jadi itu sesuatu yang memang kita perlu perhatikan. Nah, belakangan lagi banyak kaum anak-anak baru yang baru pertama kali, ya nggak pertama kali lah, yang baru ya belakangan mungkin naik Pajero Fortuner, mereka udah mulai mau modifikasi mobilnya, kan mereka banyak cari yang ET-nya 0 tuh. Nah, ET 0 sama ET 1 ya kalau mau kita bilang tuh hampir sama persis. Kenapa? Bedanya cuma satu. Satu itu satuannya apa? Milimeter. Bukan sentimeter loh guys. Jadi 1 milimeter tuh kecil sekali. Jadi kalau kita bilang ya ET 1 atau ET 0 mah sama aja, nggak perlu pusing. Itu kelihatannya setelah dipasang, kalau kita lihat secara mata normal nggak mungkin kelihatan bedanya. Karena bedanya cuma 1 mili. Mata manusia tuh beda 1 mili tuh nggak kelihatan gitu loh. Kalau 1 senti lumayan kelihatan lah, tapi ini cuma 1 mili guys. Itu sesuatu yang kita perlu perhatikan, oke? Nah, speknya kan kita udah tahu, mereknya kita udah tahu. Nah, cuma memang ada hal yang cukup mendasar ya dari kedua velg ini. Yang pertama itu dopnya guys. Kalau Black Rhino ini dopnya dop kecil ya, jadi ada beberapa mobil lubang 6, contoh kayak VX80, kayak Trailblazer juga nggak bisa ya, karena dia bonggol as rodanya dia gede, jadi dia mentoknya di dop nih ya. Kalau ini dipakein VX80 bisa, karena kenapa nih, dopnya bisa dicopot, dop besar, dan ini tengahnya bisa dicopot nih guys nih, jadi bisa pasang ininya doang, ininya yang tengahnya dicopot nih, jadi aman. Jadi untuk buat VX80 untuk Trailblazer aman total. Jadi cuma tulisan fuelnya aja nih yang dicopot, tapi ininya enggak nih. Kalau ini nggak bisa karena dia dop kecil, nggak bisa sama sekali ya. Nah, kalau ini tadi belum di sheet ya. Nah, kalau ini tuh buletannya doang nih kan bisa dicabut, jadi hitamnya ini masih terpasang nih. Hitam-hitam ini masih terpasang, cuma bulat dop fuelnya depannya yang dicopot gitu ya. Nah, itu kelebihannya velg-velg Amerika ya, mereka pertimbangkan sampai hal detail gitu ya. Kalau ini bisa dicopot sebagian, karena kalau velg-velg replika cenderung dopnya tuh cuma satu, jadi kalau kita copot hilang semua. Kalau ini dopnya bisa dipecah ya, bisa dipecah dua gitu. Itu kelebihannya velg Amerika ya. Ya, jadi kalau kita bilang ya, kalau velg-velg USA itu mereka velg asli lah, bukan velg USA. Velg asli itu mereka lebih put attention to detail gitu. Itu yang membedakan mereka dengan velg-velg replika lainnya. Salah satunya guys ya, selain dari kualitasnya, finishingnya juga pasti jauh lebih rapi gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mau lihat untuk ininya guys. Seperti biasa, maksudnya
Nah ini seperti biasa kalian sudah tahu kalau velg, kita lihat velg itu kita tinggal lihat belakangnya, kita mau lihat kualitasnya. Nah itu max loadnya guys di 2450 lbs ya, atau 1112 kilogram. Oke ya, kira-kira 1100-an kilogram kali 4 ya 4,4 ton gitu ya. Tenang aja lah, pokoknya strong punya nih barang gitu ya. Nah sekarang kita juga mau lihat yang bagian ini, yang fuel class ya. Fuel class di 2500 tuh ya, ada kelihatan ya, di 2500 lbs. Jadi ya lebih kuat sedikit sih sebenarnya, 50 lbs itu ya cuma beberapa kilo lah, nggak terlalu signifikan. Jadi pokoknya intinya standar velg USA ya memang kira-kira seperti itu guys ya. Jadi kualitasnya kita bisa lihat seperti itu. Oke, nah sebentar, kita udah mulai mau angkat nih, langsung aja kita mau lihat beratnya. Nah kita mulai dari Black Rhino Roku dulu ya. Black Rhino Roku ini gue bilang sih sebenarnya cakep sih, modelnya itu concave, bibirnya juga ada, cakep sih ini velg. Cuma dia speknya memang agak-agak ekstrim guys, karena lebar ET-nya di minus 18. Ini kelihatannya beratnya di 12,475 ya, 12,5 kilo lah. Kita buletin ke 12,5 kilo. Nah sebentar kita mau lihat yang fuel rush. Ya kalau untuk berat sih standar sih ya. Kalau tadi Black Rhino 12,5, ini di, bentar dong, ini 12,59 ya, 12,6 lah ya kita bisa bilang ya. Oke, nah bentar lagi kita mau diangkat ya. Jadi ya kalau kita bilang ya beratnya beda cuma 100 gram ya guys ya. Ini 12,5 kilo, yang itu fuel rush di 12,6 kilo ya, bedanya sedikit saja. Nggak terlalu signifikan, nggak masalah lah bahasanya. Jadi tinggal permasalahannya kalian lebih suka model yang mana gitu, lebih suka yang Roku atau lebih suka yang rush. Jadi kalau suka yang keluar body, mendingan kalian pilih yang Black Rhino Roku. Kalau kalian lebih suka yang rata body, kalian lebih baik pilih yang fuel rush gitu ya. Tapi sekali lagi semua akan kembali kepada preferensi masing-masing. Saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus atau mana yang lebih jelek, karena itu tergantung selera. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa bantu supaya kalian mendapatkan apa yang kalian mau. Makanya oleh karena itu tolong dikonsultasikan terlebih dahulu maunya seperti apa. Nanti kita akan bantu, nanti baru supaya kita bisa temukan yang sesuai dengan keinginan dan tentunya kebutuhan Anda gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada satupun produk yang cocok untuk semua orang gitu ya. Jadi produk itu pun cocok untuk beberapa orang, produk B pun cocok untuk orang lain gitu. Jadi kita benar-benar harus tentukan dari kebutuhan dan keinginannya seperti apa dulu. Nanti baru kita bisa saring, baru kita bisa berikan bahasanya solusi yang terbaik untuk kebutuhan tersebut gitu ya. Nah itulah yang sebenarnya yang MG Banwell 4x4 tawarkan gitu. Jadi bukan sekedar jualan barang saja, tapi kita jualan jasa ya. Kita jualan knowledge gitu. Apa yang kalian butuhkan, nah itu kita coba berikan gitu. Jadi nggak sembarangan punya guys gitu. Oke, kalau memang masih ada pertanyaan, langsung aja kontak ke sales kita guys. Karena itu adalah cara tercepat untuk menyelesaikan semuanya gitu ya. Mau belanja udahlah langsung kontak sales saja. Kalau mau nanya-nanya juga better kontak sales saja. Mau komen sih sebenarnya boleh-boleh saja. Di Instagram boleh, di YouTube boleh. Cuma mohon maaf kalau nggak kebales atau balasnya lama ya mohon dimaklumi. Karena memang admin kita juga cuma satu untuk ngurusin sosmed. Jadi ya memang butuh, kadang-kadang butuh waktu lah. Kerjaan dia juga bukan cuma ngurusin sosmed gitu guys. Kalau udah sih itu aja. Kalau memang nggak ada apa-apa lagi, saya undur diri dulu. Thank you very much. See you next time guys. Bye bye.